Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maharani DJ Tangahu, kelas B Pendidikan Geografi 2019 dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang alat penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai, seperti teknik tes. Teknik tes merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan teks berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Dalam hal tes hasil belajar yang hendak diukur adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai pelajaran yang disampaikan meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan garis besar, alat penilaian dengan teknik tes dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, teks tertulis. Teks tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan maupun isian. Bentuk teks tertulis biasanya untuk mengukur kompetensi kognitif peserta didik dan disajikan dalam bentuk teks objektif, seperti benar salah, isian singkat, pilihan ganda, atau menjodohkan, dan non-objektif seperti esai berstruktur dan bebas. Teks objektif. Butir soal objektif adalah butir soal yang telah mengandung kemungkinan jawaban yang harus dipilih atau dikerjakan oleh peserta teks. Jadi kemungkinan jawaban yang telah dipasok oleh konstruksi butir soal, peserta hanya harus memilih jawaban dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Dengan demikian, pemeriksaan jawaban peserta teks sepenuhnya dapat dilakukan secara objektif oleh pemeriksa. Dan teks non-objektif. Teks non-objektif juga biasa disebut teks subjektif. Bentuk teks non-objektif terdiri dari esai berstruktur dan bebas. Yang kedua, teks lisan. Tes lisan adalah teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya atau pertanyaannya atau tanggapannya disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman pensekoran. Bentuk teks lisan selain dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif dan afektif, juga dapat digunakan untuk mengukur kompetensi psikomotorik. Bentuk tes ini umumnya disajikan dalam bentuk wawancara dan kuis. Dan yang terakhir, teks praktik atau perbuatan. Teks praktik atau perbuatan adalah teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Bentuk teks unjuk kerja umumnya digunakan untuk mengukur kompetensi afektif dan psikomotorik yang meminta kepada peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya ke dalam berbagai macam konten yang sesuai kriteria yang ditetapkan. Pedoman penilaian yang biasa digunakan untuk menerapkan teks unjuk kerja adalah rubrik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Doni Esmatana akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu teknik non-tes. Baik, teknik non-tes. Teknik non-tes adalah proses penilaian yang dilakukan dengan melakukan tes atau ujian. Cara yang dapat ditempuh untuk melakukan penilaian non-tes yaitu pertama, pengamatan partisipatif. Adalah pengamatan yang dilakukan oleh orang yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Pengamatan partisipatif dapat dilakukan oleh pendidik atau tutor sambil melakukan kegiatan pembelajaran. Adapun kelebihan yang dapat diamati yaitu pengamatan cocok berbagai macam fenomena. Kemudian pengamatan cocok untuk mengamati perilaku, dan yang terakhir banyak aspek yang tidak dapat diukur dengan tes tetapi bisa diukur dengan pengamatan. Adapun kekurangannya yaitu sedang terganggu dengan keadaan cuaca, kemudian masalah yang sifatnya pribadi sulit diamati dan memakan waktu lama. Oke, kemudian yang kedua, wawancara informal. Yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan
arah serta tujuan yang telah ditentukan. Adapun kelebihannya yaitu memperoleh informasi secara langsung, memperbaiki proses hasil belajar, dan pelaksanaan lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan banyak waktu, wawancara berlangsung berlarut-larut tanpa arah, dan sikap yang kurang baik responden atau penanya. Baik, yang ketiga yaitu catatan anekdot. Merupakan alat perikat observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang penting, yang melukiskan perilaku peserta didik yang terjadinya tidak umum atau khusus. Kemudian yang keempat ada penugasan. Penugasan adalah teknik penilaian yang menurut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran kelas, diberikan dalam bentuk individual ataupun kelompok, baik berupa tugas maupun proyek. Baik, yang terakhir yaitu portofolio. Merupakan kumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang diambil selama proses pembelajaran dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam mata pelajaran. Adapun bagian-bagian dari portofolio yaitu halaman judul, daftar isi dokumen, dokumen portofolio, pengelompokan dokumen, dan catatan pendidik dan orang tua. Baik, itulah materi dari kelompok 2 kelas B teknik penilaian hasil belajar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.